Afe. Bahar nantang Ki Imat tapi nggak tahu nasab. Bapak mana bapak? Iya, nasabnya aja kagak jelas kok nantang Ki Imat. Bapaknya turunan 33, dia 29. Bapaknya manggil dia Datuk. Buyuan pakai jubah di penjara belum tentu ulama. Ya kan? Belum tentu ulama, itu kriminal. Ulama di penjara karena kasus apa? Beliau ceramah dalam mensyiarkan Islam tanpa caci maki, tetapi beliau ditangkap misalnya karena kebenaran yang beliau sampaikan itu mengganggu kekuasaan dia misalnya. Tapi kalau misalnya ada acara nih, acaranya kumpul rame-rame tapi dalam kondisi pandemi di mana ada pelarangan untuk kerumunan, misalnya pemimpin yang buat acara kerumunan itu ditangkap, itu karena melanggar hukum. Kemudian kita mukulin bocil. Kalau dibiarkan pemukul bocil itu bebas leluasa, berarti bagaimana dengan nasib orang tua dari si bocil ini? Bagaimana nasib si bocil ini? Berarti negara tidak adil kalau penjahatnya dilepasin. Bagi mereka itu, kalau yang adil itu mereka buat kekacauan, terus mereka kita klaim sebagai pahlawan. Mereka lempar kepala anjing ke pondok sendiri, kemudian kita klaim kalau dia diserang oleh PKI, padahal dia sendiri yang naruh. Yang PKI siapa? Yang naruh kan? Mereka sendiri yang naruh, mereka lah PKI-nya. Dulu pernah digembar-gemborkan, ada 3 kepala anjing dilempar ke pondok si Bahar. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya, penjahat kelamin idiot. Buat sandiwara orang idiot gampang ketebak, gampang terdeteksi. Namanya PKI, penjahat kelamin idiot. Udah. Jadi sahabatku semuanya, kita nantikan komen-komen budak. Kalau mau komen silahkan budak. Apalagi Bang TIJ, Wan, kenapa ya kok kayak Bahar Smith itu bisa dipuji-puji budak? Ya kita nggak standar lah kalau pikiran kita dengan pikiran budak. Kenapa mereka jadi budak? Itu yang ditanyakan seharusnya. Kenapa mereka jadi budak? Karena mereka nggak punya otak. Budak itu nggak diperlukan otak. Kalau budak menggunakan otak, mereka nggak mau jadi budak. Mereka akan jadi pemberontak. Gitu. Berhubung karena nggak punya otak, makanya mereka nggak berontak. Budak itu yang diperlukan tenaga. Budak kalau udah nggak punya tenaga, nggak punya pengaruh, akan dibuang. Itu budak itu dipakai tenaganya, otak kagak perlu. Otot kalau udah lemah, udah tua, udah udur, ditembak, dibuang bangkainya. Pernah kabur sama Yaman hingga TIJ benci sama, udah dijawab tadi, jangan di spam. Jangan di spam ya, udah dijawab itu tadi. Kalau di spam nanti di kick. Ya, di kick. Budak butuh Teh Yuli. Kalau sama Teh Yuli nggak akan diperbudak. Akan dianggap sebagai adik angkat. Dikasih makan, dimandiin gitu ya sama Teh Yuli. Kenapa TIJ gondrong? Karena otaknya pendek. Wah, jadi kalau orang gondrong otaknya pendek ya. Zaman dahulu rata-rata gondrong. Jawara-jawara yang melawan Belanda juga gondrong. Bahkan Belanda takut sama orang-orang gondrong dulu, karena dianggap sebagai pemberontak terhadap kebijakan Nederland. Ya. Jadi kalau gondrong pendek otak. Bagaimana dengan orang botak tapi nggak ada otak? Misalnya kayak si Aldo misalnya.
Kenapa TJ gondrong? Karena nggak dipangkas, nggak dipotong rambutnya. Dan produksi melanin pada kulit kepala masih normal, masih bagus. Jadi kalau yang gondrong itu berani kamu bilang itu otaknya pendek. Rasulullah SAW itu gondrong, panjang rambutnya. Karena kamu salah. Karena kamu dengar ciri-ciri Rasulullah itu dari si Hanif, menantu Rizik. Dia bilang jasadnya Bung Rizik seperti Rasulullah, akhlaknya Bung Rizik seperti Rasulullah. Jadi ciri-ciri Rasulullah yang asli kalian nggak tahu. Karena ketika kalian membayangkan Rasulullah, keingat Bung Rizik. Waktu kalian membayangkan Rasulullah nih, kata Hanif nih, beliau mewarisi jasad daripada Rasulullah. Kalian langsung kepikir, oh ciri-ciri Rasulullah, pipi tembem, mata belok, hidung pesek, kulit hitam, perut buncit, badan pendek. Salah, saudara. Makanya ngaji yang benar. Ngaji yang akan menertawakan. Dari tadi saya tahan mau ketawa, takut kalian tersinggung dak. Ya. Lanjut. Udah ngawur ya ngawur bang, ngawur ya ngawur lah mereka. Keseringan dicebur ke kolam, diceburin ke kolam Mas Bahar katanya biar dapat barokah dari cucu Nabi Muhammad. Lanjut. Buat yang bagus, maksudnya biar saya datang nonton gitu. Nggak usah dipromosi di sini gitu. Kalau mau dipromosi sama TJ boleh juga, kita bagikan nanti. Kita kalau ngomong counter itu bahas aja gitu, gak perlu komen. Gua kan gak pernah komen Bahar, Rizik, lihat TJ lagi counter Anda, nggak pernah. Apalagi yang dibela itu menurut kau ulama, pejuang, ya kan? Pasti akan banyak yang nonton, nanti akan sampai ke saya. Begitu permainannya. Si Teh Yuli, penasaran nih orang Teh Yuli. TJ coba tanya sama Teh Yuli, apa masih mengenang Yaman itu yang tentunya lebih gagah dari orangnya dan otongnya gede? TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Emang Yaman punya otong, Bang? Saya nggak tahu kalau Yaman punya otong. Yang punya otong itu laki-laki. Yaman nggak punya otong. Ada Teh? Nggak ada. Aceh nggak punya otong. Lok Sumawe, Jakarta nggak punya otong. Apalagi Jakarta, ibu kota. Kan ibu kota perempuan, nggak ada otong. Nama negara nggak ada otong. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.